Benar? Dua anak ini adalah cucuku. Ternyata, Pak Bennett ayah anakku gawat Selena bilang dia bertunangan dengan Bennett. Kalau mereka menikah, bukankah dia akan jadi ibu tiri anakku? Tentu saja tidak. Kak Bennett, apa kamu ditipu Sofia? Cukup. Anak ini jelas-jelas mirip dengan Bennett waktu kecil. Tes DNA juga bisa membuktikannya mereka anak keluarga Bo. Kak Bennett, jangan lupa, kita bertunangan. Kakek Bernard yang menentukannya. Kalau kakek Bernard tahu kamu mau menikahi wanita murahan seperti Sofia, dia pasti tidak akan setuju. Bahkan kakek pun tidak bisa memutuskan siapa yang akan pindah. Selena, karena keluarga kita berteman lama. Jadi perbuatan keterlaluanmu, aku selalu membiarkannya. Tapi sekarang, kamu berani menyakiti anakku. Aku tidak bisa mentolerirnya lagi. Kak Bennett, kamu tidak bisa begini padaku. Tante, aku tidak sengaja. Kak Bennett, maafkan aku. Jadi nenek mama mau kabur. Dua pengkhianat kecil ini. Menantu perempuanku, kamu tidak boleh pergi. Aku tahu kamu dianiaya hari ini, tapi keluarga kita akhirnya bersatu kembali. Bibi, aku bukan menantumu. Bertahun-tahun, kamu membesarkan anak sendiri. Kamu dan anak ikut aku ke keluarga Bo. Saya bertanggung jawab padamu. Benar, aku sudah menunggu cucu selama bertahun-tahun. Akhirnya mereka datang. Ayo segera kenalkan leluhur mereka. Orang bilang keluarga kaya itu rumit. Bagaimana jika Bennett mendengarkan Bernard dan menikahi Selena? Bukankah anakku akan direbut, lalu Selena akan menyiksa mereka? Jika lantai ini tak dipel hari ini, tidak boleh makan. Pak Bennett, Nyonya Betty, kalian pasti salah paham. Mereka bukan anak Bennett. Tidak mungkin. Teddy jelas-jelas mirip Bennett saat kecil. Persis sama. Itu hanya kebetulan Presiden Wu. Ku hantar anak-anak dulu agar tidak mengganggu pekerjaan. Untuk berjaga-jaga, lebih baik melakukan tes DNA. Bagaimana jika setelah tes DNA, mereka tahu aku berbohong dan terus menyelidiki, menemukan 4 anak lainnya? Tidak perlu dilakukan. Aku akui, Teddy dan Annie adalah anak-anakmu. Sudah aku bilang, mereka pasti cucuku. Aku sudah susah payah membesarkan mereka. Kamu tidak lakukan apapun? Kini, dia sangat ingin membawanya pergi. Aku tidak setuju. Sebelumnya aku tak tahu tentang keberadaan mereka. Jadi aku tak penuhi kewajiban. Tapi kamu sendirian pasti berat selama ini. Ini 100 juta sebagai kompensasi. Tidak bisa. Ini namanya jual anak. Ibu terima saja. Dengan uang ini, ibu tak perlu susah lagi. Makan permen? Baiklah, walau kamu punya alasan. Tapi aku sudah bersuami. Jadi aku tak bisa biarkan anak-anak ke keluarga Bo. Apalagi demi uang. Tenang saja, kami tak akan merebut mereka. Bisa melihat cucuku sudah cukup bagiku. Sofia, baru mereka mulai mengenal kami. Bolehkah mereka menginap di sini? Boleh saja. Tapi ada yang ingin kukatakan Annie dan Teddy. Dengarkan ibu, kalau ke rumah ayah, kalian jangan beritahu ada yang lain. Nanti ayah kalian akan nikahi bibi jahat itu. Dia akan menyiksa kalian. Kalian ingat? Cucu. Ayo pulang sama nenek. Sayang, ibu bukan tega, tapi ibu tak ada cara lain. Demi 4 anak lainnya, kalian harus bersabar, tinggal di sana sebentar. Tenang saja, ibu pasti akan membawa kalian kembali. Selamat datang Tuan Muda dan Nona. Besar sekali. Anak-anakku, semua ini akan jadi milik kalian nanti. Ayo ke sini. Lihat apa yang nenek siapkan. Apa aku sedang bermimpi? Bolehkah aku tidak bangun dari mimpi ini? Cucu-cucuku sayang, seperti apa kehidupan kalian dulu? Bos, hasil tes DNA sudah keluar. Mereka benar-benar anak Anda. Aku mengerti.
ayah dan nenek sangat baik pada kita. Coba saja ibu dan kakak juga bisa ke sini, pasti menyenangkan. Tapi ibu melarang kita bicara, sebaiknya kita dengarkan ibu saja. Mama, kenapa cuma kamu yang pulang? Gimana adik bungsu dan kedua? Mereka semua tinggal di rumah ayah. Sofia, kedua anak ini baru saja kenal dengan kami. Bolehkah mereka tinggal di rumah keluarga, Bu? Boleh saja. Ada hal yang ingin kusampaikan, Annie dan Teddy. Ibu beritahu kalian, setelah ke rumah ayah pasti jangan beritahu keberadaan yang lain. Nanti ayah kalian akan menikah dengan bibi jahat tadi. Bibi jahat itu akan menyiksa kalian. Ibu jangan khawatir, kami semua tidak akan pergi. Kami akan menemanimu. Benar. Tidak tahu Teddy dan Annie, bagaimana keadaan mereka di keluarga Bu? Keluarga kaya seperti keluarga Bu. Apakah akan sangat ketat pada mereka? Mama, tolong aku. Mama, tolong aku. Teddyku yang malang. Annie. Tidak bisa, aku harus menelepon Teddy dan Annie. Selama ini mereka tak pernah pisah dariku. Bagaimana jika mereka merindukan ibu? Bagaimana kalau saya tidak dihubungi? Teddy, Kan Mama. bagaimana makanannya? Tidak kelaparan kan? Oh, Mama, lihat. Nenek sudah menyiapkan banyak makanan enak. Apakah nenek ketat? Apakah ada mainan untuk kalian mainkan? Ibu nenek membelikanku ratusan boneka dan mainan dan Lego. Sangat bahagia ya. Bu, aku tak bisa bicara sekarang. Nenek mau bawa kami ke taman hiburan. Dua anak tak tahu diuntung ini. Padahal aku sangat khawatir pada mereka. Malah melupakanku. Adik kedua, rumah ayah sangat nyaman ya. Kakak pertama, kita harus memikirkan cara biar kalian dan ibu datang ke rumah ayah dan hidup bahagia. Adik kedua, nanti aku cari diam-diam. Max, ibu akan mengantarmu ke sekolah? Ibu perutku sakit. Aku tidak ingin pergi ke sekolah hari ini. Ibu bawa kamu ke RS. Rencana kabur gagal. Nenek, kita mau main kemana hari ini? Kita hari ini pergi ke rumah sakit. Jangan takut, kami tidak akan disuntik. Nenek hanya minta dokter untuk memeriksa tubuh kalian. Nenek, aku mau ke toilet. Nenek akan mengantarmu. Annie, kamu masuk dulu dan tunggu aku ya. Adik kedua. Kenapa kamu keluar secepat ini? Kenapa kamu ganti baju juga? Kenapa kamu lari? Mama nenek aneh. Datang lagi untuk menangkap anak-anak. Nenek aneh apa, Teddy? Apa yang kamu bicarakan? Jadi, orang ini kenal adik keduaku. Gawat, Nak, kenapa kamu di RS? aku. Gawat. Nyonya Betty kenapa ke RS? Untung Max dan Teddy mirip. Mama, tolong. Ada apa dengan Teddy ke toilet? Lalu tak kenaliku. Sayang, ini nenek. Nenek. Syukurlah kalau kenal bikin nenek kaget saja. Nyonya, kenapa Anda di sini? Apakah Teddy dan Annie sedang sakit? Tidak. Aku merawat mereka dengan baik. Aku bawa mereka ke RS untuk pemeriksaan kesehatan. Kalau tidak, aku khawatir. Syukurlah. Oh ya, Nak, kenapa kamu juga ke RS? Kamu sakit? Oh, aku belakangan ini kurang sehat.
Jadi ke RS untuk periksa bukan masalah besar? Pasti karena kelelahan kerja. Aku akan memarahi Bennett. Kenapa beri banyak kerjaan? Tidak. Ini bukan salah Pak Bennett. Jangan sungkan. Kamu sudah melahirkan sepasang anak kembar. Kamu berjasa bagi keluarga, Bo. Asal kamu mau, aku suruh Bennett rawat kamu. Tak usah, Nyonya sungkan sekali. Annie di mana? Ingatanku ini. Aku bawa Teddy cari Annie. Jaga kesehatanmu. Mama, kenapa Mama di sini? Mama, Gawat, hilang satu lagi. Ini. Kok ada 2 Teddy yang sama persis? Nyonya, ini baru Teddy. Itu Max. Apa? Kamu melahirkan anak kembar 3. Aku sangat beruntung. Ternyata memberiku 2 cucu laki-laki dan 1 cucu perempuan. Keluarga Bo sungguh diberkat. Nah, kamu bintang keberuntungan keluarga Bo. Nyonya, aku tidak bermaksud menyembunyikannya. Aku benar-benar tak rela. Biarkan kalian ambil semua anakku. Tolong jangan beritahu Bennett ya. Jelas-jelas kembar 3. Kenapa dia terus menyembunyikannya dari kita? Sepertinya anak nakalku itu kurang berusaha. Membuat Sofia merasa tidak aman. Baiklah, aku pasti akan membantumu merahasiakannya. Aku akan bertemu 3 cucuku diam-diam. Terima kasih, Nyonya. Terima kasih apa, kita kan keluarga. Oh ya, aku baru pertama kali bertemu Max. Nanti setelah kita selesai periksa, aku akan membelikan sesuatu untuk Max. Tidak usah repot-repot, Nyonya. Nak, sudah lama aku mengharap cucu. Aku hanya ingin bersikap baik pada mereka. Hanya membelikan mereka sesuatu. Kamu tidak akan menolakku, kan? Nah, Ibu beritahu ya, Sofia tidak melahirkan anak kembar 2, tapi kembar 3. Ibu, sedang bermimpi ya? Mana ada kembar 3? Nah, Ibu sama sekali tidak bohong padamu. Sekarang Ibu membawa mereka ke mall untuk beli barang. Kamu datang sendiri saja dan lihat. Nyonya, tidak usah beli banyak. Di rumah sudah ada. Biar aku yang urus. Ini mal keluarga Bo. Ambil saja. Yang ini. Yang ini. Yang ini. Betty, tidak usah beli banyak. Beberapa ini tidak usah sisanya. Tolong bungkus semuanya. Nyonya, sudah cukup. Ini sudah terlalu banyak. Ini baru sedikit, masih ada 2 mal di sebelah. Nanti kita belanja ke sana. Ini koleksi baru kami. Dirancang oleh desainer terkenal Prancis. Seleramu sangat bagus. Nyonya, aku sungguh tidak butuh ini. Jangan sungkan padaku, pakai saja yang kubelikan. Ini terlalu mahal. Aku mau yang ini. Saya pergi ke kasir. Tolong bungkus kalung ini. Baik. Nyonya. Anak nakal itu, kenapa belum datang? Nona Selena, Anda sudah datang. Satu, 2, 3. Kenapa ada satu lagi? Kamu babi ya, bisa beranak banyak? Bisa-bisanya lahir 3? Badanku sehat. Kamu iri ya? Oh, lupa. Kamu mau lahirin anak Bennett. Dia belum tentu mau. Kamu pikir setelah melahirkan 3 anak, bisa nikah masuk keluarga, Bo? Mimpi kamu. Bener cuma ngakuin aku. Mending kamu nyerah aja. Gak ada yang larang kamu. Kalau mau nikah ya, nikah aja. Apa urusannya sama aku? Kamu rebut Kak Bennett dariku. Dasar pelacur gak tahu malu.
wanita jahat. Jangan marahi ibuku. Bocah nakal, akan kuhajar kau. Nona Selena tidak apa-apa. Kenapa belum usir mereka? Oh, tapi Nona ini baru saja membeli kalung model terbaru kami. Kalung tersebut sukses di-upgrade ke status VIP. Kalau bukan pakai uang, Kak Bennett, mana bisa kamu beli kalung mahal? Memangnya kamu pantas? Sangat pantas. Kamu. Cepat usir dia dan anak-anak haram ini. Usir mereka. Ini properti keluarga, Bu. Aku Nyonya Bos. Masa depan. Apa kata-kataku tidak berguna? Nona, silakan keluar. Atas dasar apa? Nona, aku panggil satpam. Aku belanja normal. Kenapa mengusirku? Nona Selena adalah Nyonya Bos masa depan grup Bo. Jangan cari masalah dengannya. Nyonya bisa sembarangan mengusir tamu. Kamu tahu aturan, tapi tidak tahu hukum. Jangan banyak omong. Usir dia. Dan anak-anak haram itu? Jangan sentuh aku. Jangan sentuh ibuku. Lepaskan anakku. Hentikan. Gawat. Dia menemukan satu anak lagi. Ternyata kata ibu benar. Benar-benar kembar 3. Pak Bennett. Kak Bennett, kenapa kamu kesini? Kalau aku tidak datang, membiarkanmu menindas anakku. Bukan itu maksudku. Mereka anaknya Pak Bennett. Aku hanya menuruti Nona Selena. Bagaimanapun dia istri bos di masa depan. Di sini bermarga, Bu. Bukan Shen. Baru ku tinggal bayar. Kamu sudah cari kesempatan untuk menindas cucuku. Tante, aku tidak... Selena, mulai sekarang semua toko grupo kamu dilarang masuk. Dan kamu, penjilat berani kasar pada anak-anak grupo kami. Tidak butuh karyawan sepertimu. Ambil gajimu di keuangan. Aku salah. Tolong beri aku satu kesempatan lagi. Kak Bennett, Tante, aku tidak sengaja. Owen, Lepaskan aku. Cepat. Cepat pergi. tunggu. Sofia, kamu membohongiku lagi. Kenapa kamu bohongiku? Aku tak rela anak-anak pergi. Apalagi yang kamu sembunyikan? Hanya ada 3 anak. Yakin tak ada yang lain? Yakin pasti. Tentu saja benar-benar hanya 3. Tak ada yang lain. Baiklah, aku percaya. Aku belum pernah ke rumahmu, biar aku antar kalian. Sekalian mampir. Tak perlu. Bisa ketahuan kalau dia pergi. Kenapa? Tak nyaman? Memang tak nyaman. Suamiku ada di rumah. Aku takut dia marah. Ibu, dari mana suamimu? Kamu bilang apa? Pak Bennett, sungguh tak usah repot. Aku bisa pulang sendiri. Sudahlah, kita jangan ganggu Sofia. Tapi Sofia, biarkan Max pulang bersamaku. Anak-anak main bersama pasti seru. Baik, boleh. Gawat, satu lagi pergi. Tak bisa. Ada Selena si ibu tiri jahat. Susah 3 sayangku, tak boleh ketahuan lagi. Periksa latar belakang Sofia. Sofia, jalang ini aku akan menyingkirkanmu dari sisi Kak Bennett. Halo, mungkin dia tanpa ampun. Si jalang Sofia itu, cepat usir dia dari perusahaan. Aku mau pergi kerja. Kalian diam di rumah ya. Jangan lari-lari. Iya, Mama. Halo Direktur, saya Sofia. Dengar-dengar kompetisi desain baju kali ini, semua orang bisa kirim karya. Saya juga mau ikut. Walaupun saya asisten, tapi saya lulusan desain baju. Saya tahu. Belum lulus, udah hamil duluan. Yang putus sekolah itu kan? Satu kantor juga tahu. Itu nggak ada hubungannya kan? Sampah apa aja ikut kirim karya buang-buang waktu. Kamu, ada lagi?
Cepat kembali kerja. Kok dia gambarnya bagus banget? Ini desainku. Pak Bennett, kompetisi kali ini. Juara pertamanya ini. Fiona, direktur desain kita. Beberapa kali kompetisi ini. Gak ada yang menarik desain Fiona kali ini. Bikin takjub. Terima kasih Pak Bennett. Tunggu. Ada apa? Ini jelas-jelas gambarku. Omong kosong apa? Ini jelas, aku yang gambar. Aku ini lulusan desain busana princess kamu yang di DO dari kampus. Mana mungkin aku plagiat? Siapa yang bakal percaya? Meski aku nggak lulus, bukan berarti aku kalah darimu. Tunjukkan buktinya. Kalau nggak ada bukti, kamu cuma iri. Fitnah aku plagiat. Perusahaan kita tak izinkan orang sepertimu ada di sini. Bukti? Oke, aku punya kebiasaan. Semua desain bajuku. Di garis bajunya, pasti ada inisial SX. SX ini bukan inisialmu kan? Aku. Direktur plagiat karya orang. Padahal lulusan kampus ternama kalah sama orang yang nggak lulus kuliah. Kalau tak bisa jadi direktur, berhenti saja. Bakatmu lumayan. Besok pindah ke divisi desain. Mulai dari asisten desainer. Terima kasih Pak Bennett. Pak Bennett. Pak Bennett, makasih udah belain aku dan makasih atas kesempatanmu. Ini memang hakmu. Lagi pula, kamu kan ibu dari anak-anakku. Max, Mami naik jabatan. Gimana kabarmu sama nenek? Jaga adik-adik ya. Mama. Fiona, apa yang kamu lakukan? Ini semua salahmu. Jangan gara-gara kamu, aku diturunkan jabatannya oleh Pak Bennett. Menurutmu apa yang ingin aku lakukan? Jelas-jelas, kamu sengaja menyalin desainku. Dan menuduhku. Bagaimana bisa jadi aku yang menyakitimu? Kalau kamu tidak berbuat jahat, kamu tidak akan berakhir seperti ini. Menyalinmu berarti menghargaimu. Kamu pikir kamu siapa? Aku peringatkan kamu, segera mengundurkan diri. Jangan salah sangka padaku. Apa yang kamu inginkan? Di sini ada CCTV. Kamu pikir aku bodoh? CCTV di sini tidak bisa merekam. Tidak akan ada yang tahu. Max, kenapa kamu kesini? Ayah, cepat selamatkan ibu. Ibu dibawa pergi oleh orang lain. Aku baru saja menemukan lokasinya. Dia ada di sekitar sini. Apa? Pak Bennett? Pak Bennett? Tidak ada CCTV di sini. Tidak ada CCTV, kamu masih berani menantangku. Kau kira aku mudah ditindas? Kamu berani memukulku? Aku ini orangnya Direktur Selena? Oh, ternyata orangnya Selena. Dulu Selena punya banyak pengikut, banyak orang, banyak kekuatan. Aku tidak bisa mengalahkannya. Sekarang tinggal kamu sendiri. Berani melakukan ini padaku? Tunggu, aku akan melampiaskan amarahku. Bos Nona Sofia sepertinya tidak butuh bantuan kita. Sepertinya ibu masih sekuat dulu saat memukul orang. Dasar wanita murahan, berani memukulku? Berkat tempat yang kamu pilih ini, kalau tidak aku tak akan bisa memukulmu. Pak Bennett, tolong aku. Sofia memukulku. Max, kenapa kamu di sini? Mama. Pak Bennett, tolong bela aku. Lihatlah, ini yang dilakukan Sofia. Apa yang kamu bicarakan kapan aku memukulmu? Apa kamu punya bukti? Kamu. Pak Bennett, aku ini orang yang beradab. Aku tak pernah memukul orang. Mama, tadi saat kamu memukul orang Daddy melihatnya. Pak Bennett, Fiona disuruh oleh Selena. Bukan hanya memfitnahku, tadi dia juga ingin menyakitiku. Tidak ada yang menyuruhku. Aku hanya tidak menyukaimu. Baiklah, kalau begitu kamu dituduh plagiat, memfitnah, dan melukai orang lain.
Sepertinya akan dihukum beberapa tahun. Owen, bawa dia pergi. Baik, Apa? Pak Bennett, jangan tolong maafkan aku. Iya, Selena yang menyuruhku melakukannya. bawa dia pergi. Pak Bennett, maafkan aku. Kalau begitu, aku juga pulang dulu. Tunggu sebentar. Tanganmu terluka, harus diobati. Tidak usah. Ayo, Kenapa wajah Mama merah? Mama, aku tiup biar tidak sakit. Pak Bennett, terima kasih hari ini. sama-sama. Kalau kamu terluka, Max dan yang lain akan khawatir. Biar kuantar kamu pulang. Tidak bisa. Kenapa? Kalau kamu mengantarku pulang, kamu akan tahu 3 anak lain di rumah. Itu tidak boleh. Kalau ada pria lain mengantarku, suamiku akan marah. Mama, Kamu dan suamimu hubungannya cukup baik ya? Lumayanlah. Oh ya Max, dan yang lain di rumahmu sudah cukup lama. Hari ini aku bisa menjemput mereka. Baiklah. Tidak berguna. Bahkan wanita itu saja tidak bisa ditangani. Kak kedua, wanita jahat itu datang lagi menyusahkan ibu. Apa? Dia berani menindas Mama? Kita harus balas dendam untuk Mama. Kak Bennett tahu aku menargetkan Sofia. Makin tak mau menikahiku. Hanya bisa membujuk 3 anak itu. Biar mereka menerimaku. Tuan muda dan lainnya di ruang bermain atas. Sayang, aku datang. Sayang, aku... Tidak. Demi Kak Bennett, aku tak boleh marah. Sayang, aku main sama kalian. Nanti kalian panggil aku ibu. Wanita jahat, aku akan balas dendam. Makanlah kue ini. Baris. Benar-benar tidak tahu berterima kasih. Berani permainkan aku. Tunggu aku menangani kalian. Kakak kedua, jangan pedulikan aku. Pak pergi. Masih lari. Hari ini aku akan patahkan kakimu. Hentikan. Kalian tidak apa-apa? Dia pukul bagian mana? Sakit tidak? Adik kedua kamu tidak apa-apa. Aduh, ada apa ini? Aku baru pergi sebentar. Ada apa ini? Selena, kenapa kamu sekejam ini? Anak-anak nakal ini yang menggangguku duluan. Aku cuma memberi mereka pelajaran. Pelajaran? Kamu memukul mereka. Cucu-cucu kesayanganku. Kamu berani memukul mereka. Bukan begitu. Aku cuma bermain dengan mereka. Bibi, Kak Bennett, kalian jangan salah paham. Cukup. Kamu kejam sekali pada anak-anak. Entah bagaimana orang tuamu mendidikmu. Keluar, mulai sekarang keluarga Bo tidak menyambutmu lagi. Bibi, sungguh bukan begitu. Aku cuma bercanda dengan mereka. Pelayan, usir dia. Mulai sekarang dia tidak boleh masuk. Kak Bennett, dengarkan aku. Sungguh bukan begitu. Jangan takut. Nenek dan ayah akan melindungi kalian. Untung aku menjemput anak-anak hari ini. Bibi, aku bawa mereka pulang dulu. Kejadian hari ini salahku tidak menjaga anak-anak dengan baik. Jangan sedih, Sofia. Bibi, bukan salahmu. Nanti kita bicarakan lagi. Hari ini aku bawa anak-anak pulang dulu. Max, Teddy, Annie, pulang sama ibu. Aduh, cucu-cucuku. Ini semua salah Selena. Aku kesal sekali. Wanita jahat itu sangat menyebalkan. Tapi bukankah Mama bilang ayah masih mau menikahi wanita jahat itu? Pantas saja Mama tidak mau Daddy menemukan kita. Sebenarnya Daddy dan Nenek sangat baik pada kita. Wanita jahat itu sudah mengganggu ibu dan sekarang mengganggu kalian benar-benar membuat marah. Aku akan membalas dendam untuk kalian dan Mama. Baik, kami ikut denganmu.
Entah apa yang sedang dilakukan Kak Bennett sekarang. Ini semua salah anak-anak nakal itu. Dan juga wanita jalang Sofia itu. Kalau tidak, aku pasti sudah menikah dengan Kak Bennett. Beraninya kau menindas mama dan kakakku. Hari ini aku akan memberimu pelajaran. Bagus sekali. Bau apa ini? Kenapa bau sekali? Benda apa ini? Siapa itu beraninya melempariku telur busuk? Pergi! Tolong, tangkap orang ini. Di mana Max dan yang lain? Ada apa? Jangan ada yang disembunyikan dari ibu. Ibu, mereka balas dendam pada wanita jahat itu. Apa? Hi, tolong aku tertangkap. Akhir-akhir ini aku sial karena bocah. Ke rumah kami main drone? Kenapa kalian lagi? Tunggu. Kenapa ada satu anak laki-laki lagi? Wanita jahat, beraninya menindas ibuku. Bajingan kecil juga punya hidup sendiri. Hari ini aku akan memberi kalian pelajaran. Hentikan! Ibu. Ibu. Ibu? Dia juga putramu? Kenapa kau punya satu putra lagi? Bukan urusanmu. Hentikan dia. Pergi setelah membuatku menderita. Jangan harap. Hari ini aku juga akan memberimu pelajaran. Ikat mereka dan bawa masuk. Lepaskan. Jangan sentuh putraku. Kenapa ada anak laki-laki lagi? Tunggu. Berapa anak yang dia punya? Hentikan. Gawat. Kenapa dia datang? Connor akan ketahuan juga. Mami. Connor. Kak Bennett. Kenapa kau datang? Kalau aku tidak datang, apa yang akan kau lakukan pada mereka? Aku tidak. Dia yang lempar telur busuk padaku. Siapa itu beraninya melempar telur busuk padaku? Pergi sana. Wanita jahat, semua karena kamu membuli kami. Hona membalaskan dendam kak semestinya. Bocah nakal, tutup mulutmu. Kau yang tutup mulut. Beraninya memukul putraku di depanku. Kak Bennett, aku marah karena mereka. Aku biasanya tidak begini. Jauhi Sofia dan anak-anak. Jangan biarkan aku melihatmu lagi. Tunggu. Bukankah sebelumnya hanya ada 3 anak? Kenapa ada satu lagi? Apa Sofia melahirkan kembar 4? Wanita jalang ini bagaimana dia bisa melahirkan banyak? Dia menemukan Connor lagi. Apa yang harus kita lakukan? Connor? Masih sakit? Mama, aku tidak sakit. Lain kali jangan sendirian menyelinap keluar ya. Lihat betapa bahayanya hari ini. Mama. Connor? Hasil pemeriksaannya sudah keluar. Selain tangan Connor yang lecet, yang lainnya tidak apa-apa. Terima kasih. Kami pergi dulu. Soal Connor, tidak mau menjelaskannya. Menjelaskan apa? Connor, dia. Daddy, di mana kakakku dan lainnya? Dari apa, Papi? Jangan asal panggil. Mereka sudah mengantarnya pulang. Sofia, kamu tidak bilang melahirkan triplets. Lalu ada apa dengan Connor? Connor adalah anak angkatku, bukan anakmu. Jangan asal mikir. Ini rambut Connor bawa untuk tes DNA. Ingin lihat apakah Connor anakku. Baik. Anak keempat ini jika masih milik Kak Bennett, maka aku semakin tidak punya harapan. Tidak, aku tidak akan membiarkannya. Aku antar kamu pulang. Tidak usah. Kami bisa naik taksi. Sudah dapat taksi? Sebentar lagi.
Ayo naik. Anakmu juga lelah. Leo, Perry, nanti kalian sembunyi ya. Jangan sampai ketahuan. Leo, Perry, nanti kalian sembunyi ya. Jangan sampai ketahuan. Ibu, adik kelima sedang mencari ibu. Mama tidak membalas pesanku. Pasti Daddy akan datang. Cepat sembunyi. Pak Bennett, aku sudah sampai Bapak pulang saja dulu. Tidak buru-buru. Aku antar kalian masuk. Buka pintunya. Ini sedang dibuka. Mama, bukan yang ini. Jangan buru-buru, aku sedang buka. Aduh, lihatlah. Kenapa kuncinya rusak? Kamu pulang saja dulu, aku akan cari orang untuk memperbaikinya. Baiklah, kamu cari orang untuk memperbaiki. Aku akan menemani kamu di sini. Mama, salah jalan. Ini baru rumah kita. Daddy. Kangen Daddy tidak? Kangen. Hei kamu ini, kenapa asal masuk rumah orang? Untung Leo sudah sembunyi. Kenapa ada satu anak lagi? Dia juga aku adopsi. Daddy. Perry, kamu salah orang. Ini bukan ayah, belum pulang kerja. Sofia, sebenarnya kamu punya berapa anak? Cuma 3. Connor dan Perry itu anak adopsi. Kamu pikir aku akan percaya? Benar. Kalau tidak percaya aku ambilkan buktinya. Lihatlah, buku nikahku dan suamiku, dan surat adopsi. Kelihatannya seperti asli. Halo. Bos, hasil tes DNA Anda dan Connor sudah keluar. Anda dan Connor tak ada hubungan darah. Dia bukan anak Anda. Baik. Jaga anak-anak dengan baik. Aku pergi dulu. Untung aku sudah bersiap-siap. Kalau tidak, dia akan membawa Connor dan Perry lagi. Aku tahu Bennett sangat curiga. Pasti akan ambil rambut Connor untuk tes DNA. Ku tinggalkan rambut orang lain. Hasilnya sudah keluar, Connor dan Perry aman. Kenapa kamu lari sendirian lagi? Jangan lari-lari lagi. Oh ya, di mana Leo? Ibu aku di sini. Kalian bertiga ya. Jangan lari-lari lagi. Terutama jangan panggil orang lain. Ayah. Baik, Mami. Ternyata anak haram itu bukan anak Kak Bennett. Aku tahu wanita jalang ini tidak sejujur itu. Punya anak dari orang lain. Masih ingin masuk keluarga, Bo? Mimpi saja. Cucuku baru pergi sehari. Aku sudah sangat rindu. Gimana kalau kamu bawa Sofia kembali juga? Jadi aku tidak perlu berpisah dengan cucuku. Ibu, dia punya suami dan adopsi 2 anak. Dia tak akan ikut denganku. Apa? Ada 2 anak lagi? Adopsi apa? Itu pasti anakmu. Ini nyata, tes DNA sudah keluar hasilnya. Dan dia juga punya bukti adopsi. Kamu? Bodoh ya? Anak adopsi? Mana mungkin seumuran dengan anak kandung? Bukti itu pasti palsu. Coba lihat buku nikah ini. Pria ini jelas buatan AI. Aku mau cari 2 cucuku yang lain. Owen, selidiki Sofia dengan benar. Aku ingin tahu suaminya itu ada atau tidak. Tidak bisa begini. Kita harus pindah. Bagaimana kalau Bennett tiba-tiba datang? Nanti ketahuan, anak-anak bantu ibu berkemas. Kita pindah rumah. Siap. Petugas pindahan, kau datang pagi sekali. Sofia aku. Sofia, kok begini? Maafkan aku, tante rumahku agak berantakan. Tunggu aku rapikan.
baru kamu boleh masuk. Tidak apa-apa. Aku tidak keberatan, biarkan aku masuk. Lihat cucuku. Nanti, aku akan bawa mereka bertiga ke rumahmu. Tiga? Lebih dari tiga kan? Sofia, biarkan aku masuk dan lihat. Tulang tuaku ini tidak tahan disiksa begini. Tante, maafkan aku. Aku tidak salahkanmu, mana cucuku. Ya ampun, aku punya 5 cucu. Mana Leo? Apa dia sembunyi? Syukurlah, Leo tidak ketahuan. Tante, kamu salah, 2 anak ini. Aku adopsi. Aku punya surat adopsinya. Kamu sedang hamil, tapi juga adopsi anak. Siapa yang percaya? Aku, itu karena aku punya suami. Suamiku bantu urus anak. Aku sudah periksa. Kamu belum menikah. Itu karena kami berdua menikah di luar negeri. Aku juga periksa di luar negeri. Tak ada catatan. Tante, Perry dan Connor. Memang anak kandungku? Tante, maafkan aku. Aku membohongimu. Aku tahu, kondisiku tak sebanding keluarga Bob. Tapi bagaimanapun juga, mereka anak kandungku. Aku tak tega. Sofia, aku paham. Jadi, kamu total melahirkan 5 anak? 5 anak. Ayah Bennett pergi lebih awal. Dia sendiri gila kerja. Di umurku ini hanya ingin punya cucu agar lebih ramai. Asalkan, bolehkah aku melihat anak-anak lebih lama? Aku sudah puas. Anak baik, cepat ambil. Tante, tenang saja. Aku pasti biarkan Anda bertemu cucumu. Tapi berjanjilah satu hal. Apa? Aku tak ingin Bennett tahu. Bisa rahasiakan ini. Kenapa tak boleh tahu? Jika dia ambil semua anakku, aku takkan bisa melawannya. Mana aku tega. Biarkan anakku pergi. Sepertinya harus cari cara bawa Sofia pulang bersamaku. Agar cucuku juga ikut pulang. Baik, tenang saja. Aku tak akan beritahu dia. Ibu, aku baru tahu. Sofia belum menikah. Aku sudah tahu. Kapan aku bisa gendong cucu darimu? Aku sudah tes DNA lagi. Perry dan Connor adalah anakmu. Dia membohongiku lagi. Aku akan jemput mereka. Oh, kembali. Ini karena kamu selalu bersikap hanya peduli pada anak, tapi tak peduli ibunya. Maka Sofia rahasiakan keberadaan anak lainnya. Aku ingin tanggung jawab, tapi dia tak mau. Wajahmu selalu kaku. Tak bisa bicara manis. Kok bisa bujuk wanita? Aku, Kalau mau cucuku pulang, kejar Sofia dengan benar. Jadikan dia menantuku. Apa yang Bennett inginkan? Kok tiba-tiba ajak aku makan? Bahkan tak sempat ke toilet. Ya dia tunggu sebentar. Yo, dunia ini memang sempit. Kamu berhak ke restoran mewah seperti ini. Kamu mau apa? Mau apa? Aku belum buat perhitungan denganmu. Kemarin, kamu biarkan anak haram itu menyiksaku. Membuatku disalahpahami oleh Kak Bennett lagi. Sekarang kamu mau makan di restoran yang sama. Kamu tidak pantas. Restoran ini bukan milikmu. Bukan urusanmu. Berhenti. Apa aku suruh kamu pergi? Bisa menjauh dariku tidak? Kamu tidak ada kerjaan lain? Ku peringatkan kamu. Apapun caramu, kamu takkan bisa nikahi keluargaku. Pernikahan kami sudah ditetapkan oleh kakek Bernard. Hanya aku tunangan. Sahnya Bennett. Siapa juga yang peduli? Nona Selena, ada apa? Usir wanita ini. Ini. Aku ini anggota VIP restoranmu. Wanita tak tahu malu ini menggoda tunanganku. Mana pantas makan di sini? Cepat usir dia. Nona, sebaiknya Anda pergi sendiri. Kalau nanti panggil satpam, pasti akan memalukan. Apapun yang dia katakan, kamu percaya begitu saja. Ada yang menungguku di dalam. Ya, jangan-jangan kamu menggoda pria lain lagi. Cari sponsor baru untuk melahirkan anaknya. Selena, jaga ucapanmu. Kamu pikir semua orang sepertimu hanya memikirkan pria? Cepat keluar dari sini.
Kak Bennett, kok kamu ada di sini? Begini caramu perlakukan tamuku. Pak Bennett, aku tidak tahu. Ini tamu Anda. Iya, Nona Selena. Yang bilang. Apa? Orang yang makan sama Sofia, itu kamu? Kak Bennett. Kalian benar-benar bersama? Bersama apa aku dan Pak Bennett bukan? Kami tidak bersama. Kak Bennett. Sudah kuduga. Kamu tak mungkin suka dia. Aku yang mengejarnya. Apa? Kalau tak bisa adil pada tamu, berhenti saja. Pak Bennett, aku sungguh tidak tahu. Tolonglah. Ayo kita makan. Kak Bennett, kamu tidak boleh bersamanya. Bukan cuma melahirkan anakmu. Dia juga punya anak pria lain. Jangan sampai ditipu olehnya pertunangan kita. Ditetapkan oleh kakek Bernard. Kamu tak patuh padanya? Kakek tak bisa atur pernikahanku. Aku juga tak pernah setuju. Pak Bennett, aku tak mau makan. Aku pulang dulu. Bennett, kamu mau apa? Mengantarmu pulang. Tidak perlu. Biar aku naik taksi saja. Baiklah. Lalu soal yang tadi, apa kamu ingat? Soal apa? Aku bilang, aku lagi kejar kamu. Pak Bennett, jangan bercanda. Aku sudah punya suami. Kamu pikir aku tak tahu? Lalu kenapa? Apa aku punya suami? Itu bukan urusanmu. Tentu saja urusanku. Kalau kita bersama anak-anak tidak perlu berpisah dari orang tuanya. Ternyata demi anak-anak dia mau bersamaku. Aku tak mau. Apa aku salah bicara? Kejar apa? Ini semua demi anak-anakku. Mami, kenapa belum tidur? Mami akan segera tidur. Mami, aku rindu papi. Sepertinya Bennett cukup baik pada anak-anak. Bersamanya. Mungkin tidak masalah. Pertunangan kita ditetapkan oleh kakek. Apa kamu mau membantahnya? Tidak bisa. Dia sudah bertunangan. Meski aku bersamanya, pasti akan dipisahkan. Tidak. Sofia, apa yang kamu pikirkan? Mana mungkin kalian bersama? Pasti Sofia jalang itu yang terus merayu Kak Bennett. Aku harus temani Kak Bennett agar jalang itu tak mendekat. Masuk. Kak Bennett, Ngapain kesini? Kak Bennett, kerja pasti capek. Aku temani ya. Tidak perlu. Keluar. Kak Bennett, apa Sofia bicara buruk tentangku? Pasti dia yang merusak hubungan kita. Bukan karena Sofia. Bahkan jika tak ada Sofia, aku takkan menikahimu. Kamu, Katakan kita ke sini. Lihat ayah apa mami akan tahu. Kita harus hati-hati. Kalau mami tahu kita rindu ayah, pasti dia akan sedih. Kak Bennett, aku tak marah padamu. Saat kamu tahu sifat asli Sofia, pasti kita akan baikan. Kerja pasti lelah. Bridget ya. Wanita jahat. Keluar. Kak Bennett, bagaimanapun juga, aku adalah tunanganmu secara nama. Tunggu sampai kakek pulang. Dia akan pimpin pernikahan kita. Aku tak akan menikahimu. Tak perlu tunggu. Kakek pulang. Bulan depan aku akan umumkan. Aku batalkan pertunangan kita. Hanya karena jalang Sofia itu lahirkan anak haram untukmu. Kamu perlakukan aku begini. Jaga bicaramu. Mereka anak-anakku. Kamu. Siapa itu? Wanita jahat. Beraninya kamu maki ibu kami. Kalian lagi bocah nakal. Cepat pergi. Jangan datang ke sini lagi. Kak Bennett, kamu pasti akan menyesal.
Max, tadi kalian tak apa-apa? Kenapa kalian kesini? Ayah kami rindu padamu. Ayah, jangan beritahu ibu. Nanti dia cemburu. Demi anak-anak, aku harus nikahi Sofia. Hari ini aku dengar ayah bilang dia tak akan menikahi wanita jahat itu. Baguslah. Sebenarnya ayah cukup baik pada kita. Di rumah ayah juga ada banyak makanan enak dan mainan. Aku ingin kalian juga tinggal di rumah ayah. Tapi kalau kita semua ke rumah ayah, Mami pasti akan sangat sedih. Kalau ayah dan Mami bisa bersama itu bagus. Kamu tidak perlu datang. Biar aku saja yang antar Max dan lainnya. Sekalian lewat. Kali ini kamu tak salah jalan lagi kan? Mana mungkin? Kunci terbuka. Hari ini rumah berantakan agak tidak nyaman. Kamu tunggu di sini saja. Aku mengantarkan mereka keluar. Sepertinya dia belum tahu. Aku sudah melakukan tes DNA pada Connor dan Perry. Selain hal ini, seharusnya dia tak sembunyikan hal lain. Anak-anak tinggal di rumahmu seminggu lagi. Minggu depan ku jemput mereka. Oke? Max, Teddy, Annie. Ingat patuh pada ayah ya. Kalau begitu aku kembali dulu. Hal yang aku bicarakan sebelumnya. Udah kepikiran belum? Apa? Menikah denganku. Demi ambil kembali anak, dia benar-benar menghalalkan segala cara. Aku tak mau pernikahan seperti itu. Gak mau mikir. Dia bicara begitu cuma demi ambil. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. Aku lagi kejar kamu. Ayah, apa kamu benar-benar akan menikahi Mami? Iya, kalau aku dan ibu kalian menikah, kalian juga tak akan berpisah lagi dengan ayah. Baiklah, kalau begitu kami bantu kamu kejar ibu. Ayah, boleh kita mulai? Mulai. Pertama-tama, poin pertama, harus tahu kesukaan ibu. Ibu pernah bilang lebih baik kasih makanan daripada bunga. Kasih buah kesukaan ibu. Pisang. Siapa kasih aku pisang sebanyak ini? Apa aku ini monyet? Ibu suka warna merah, tak suka abu-abu dan hitam. Hah? Ada acara bahagia apa di perusahaan? Entah kenapa Pak Bennett belakangan ini mau ganti semua karpet jadi merah. Ibu suka tidur larut, tak suka bangun pagi. Tiap bangun pagi dia mau marah. Sofia, nanti kamu tak perlu absen. Mau datang jam berapa terserah kamu. Hah? Pak Bennett, apa Anda ada masalah denganku? Kenapa mengincarku? Kenapa aku incar kamu? Kenapa kamu kasih banyak pisang? Bukankah kamu suka makan pisang? Lalu kenapa kamu suruh HR beritahu aku? Tak perlu absen lagi. Kamu tidak suka bangun pagi. Mulai sekarang di sini, kamu tak punya batasan. Ini sangat aneh. Aku pikir kamu akan suka. Bahkan sengaja ganti karpet kantor jadi merah. Ternyata karena ini, ganti karpet jadi merah tidak apa-apa. Kenapa mejaku juga dicat merah? Di seluruh kantor, hanya mejaku yang berwarna merah. Aku pikir kamu akan suka. Kalau tak suka, aku akan suruh mereka ganti Max dan yang lain. Sebenarnya membantuku atau menjebakku. Kamu demi ambil anak-anak kembali benar-benar berusaha keras. Bukan hanya untuk anak.
Aku bilang aku ingin menikahimu. Kamu menikahiku demi anak-anak, Han? Bukan, itu karena aku menyukaimu. Aku tak percaya omong kosongmu. Aku pikir aku demi anak-anak. Ternyata aku benar-benar jatuh cinta padanya. Aku menyukaimu. Apakah dia serius? Atau hanya bohongi aku demi anak-anak? Sofia, kok kamu sangat bersemangat? Bahkan jika dia benar-benar menyukaimu, dia masih punya tunangan. Kakeknya juga tak akan mengizinkan kalian bersama. Jangan dipikirkan lagi. Bos, sepertinya Anda belakangan ini butuh asisten baru. Kamu mau berhenti? Bukan. Perlu ada yang merawat kebutuhan harian Anda. Bagaimana jika Nona Sofia dipindah? Untuk apa begini? Bukannya dia mau kerja di departemen desain. Aku akan jadi asisten hidup. Itu tak ganggu pekerjaannya. Lakukan saja. Oh ya, akhir-akhir ini kamu bagus. Gajiku naik 20.000 bulan depan. Terima kasih, bos. Pak Bennett, mengapa saya dipindah jadi asisten Anda? Aturan perusahaan, kamu ada masalah? Mana berani? Leherku agak pegal. Sini pijat sebentar. Saya Terus siapa lagi? benar-benar tanggung jawabku di masa lalu. Kakak bilang, ayah tak lancar dekati ibu. Kita harus bantu ayah. Gimana cara kita bantu ayah? Langkah pertama, ayah kejar ibu. Bikin kesempatan mereka berduaan. Pak Bennett, aku harus pergi kerja. Kamu sekarang asistenku. Nanti pindahlah ke kantorku. Biar gampang aku panggil. Boleh aku menolak? Boleh aku bilang tidak? Tidak boleh. Ternyata saat aku tak ada kamu malah menggoda Kak Bennett. Tunggu sampai kami bersatu. Peduli amat Sofia punya anak darinya. Aku juga bisa beri Kak Bennett anak. Nanti saat itu, nanti dia pasti harus menikahiku. Kantor ayah, kok susah banget dicarinya. Tuh wanita jahat itu, bukannya kakak bilang ayah tidak akan nikahi wanita jahat. Kenapa dia ada di sini? Mungkin dia mau ganggu ibu lagi. Ayo, cepat ikuti dia, ya. Kak Bennett, aku datang. Selena, kamu mau apa? Kak Bennett, kamu sudah terpesona oleh jalan kecil Sofia itu. Aku juga tak punya pilihan. Setelah hari ini, kita akan jadi suami istri sungguhan. Lepaskan aku. Jangan menolak begitu. Aku akan melayanimu dengan baik. Lepaskan aku pergi sana. Connor Perry, kenapa kalian di sini? Mami, papi, wanita jahat. Apa? Aku tidak mengerti. Mami, cepat ikut aku. Kak Bennett, sudah sampai langkah ini, jangan meronta lagi. Kamu tidak apa-apa? Mungkin ada masalah. Kenapa? Aku akan panggil dokter. Siapa? Siapa yang kunci pintu?
Rencana ayah kejar istri langkah pertama berhasil. Bennett, aku akan panggil dokter. Sudah terlambat. Sofia, menikahlah denganku. Kamu belum jawab. Jawab apa? Maukah kamu menikah denganku? Apa kamu khawatir aku merebut anak-anak? Aku tak akan merebut mereka darimu. Anak milikmu. Semua hartaku juga milikmu. Bahkan diriku juga milikmu. Tapi bukankah kamu sudah bertunangan? Itu keputusan kakek tidak berlaku. Istri yang telah kucapai. Hanya kamu. Aduh, apa kami ganggu kalian? Tidak. Kami tidak lakukan apa-apa. Sofia, kamu memang menantu pilihanku. Sekarang kamu bisa menerima anak nakal ini. Aku sangat senang. Nanti, bawa Connor dan Perry pulang ke rumah juga. Agar keluarga kita cepat berkumpul. Gawat. Tante belum tahu soal Leo. Identitas Connor dan Perry juga belum kuberitahu Bennett. Aku terus berbohong pada mereka. Sofia, apa kamu tak mau? Kalau tak mau, tante tak memaksa. Jangan merasa terbebani. Iya. Kapan kamu ingin pindah? Aku menunggumu. Baguslah rencana ayah kejar istri. Sepertinya harus cari kesempatan untuk beritahu mereka soal anak-anak. Selena, kenapa kamu keluar negeri menjengukku? Kakek, Anda sudah lama tak pulang. Aku rindu kakek. Kamu memang berbakti. Tak salah pilih kamu jadi menantuku. Kakek, aku mungkin tak bisa jadi cucu menantumu. Kenapa? Saat Anda tak ada di rumah, ada wanita yang menggoda Kak Bennett. Wanita itu beberapa tahun lalu menggoda Kak Bennett dan melahirkan 3 anak. Sekarang dia ingin manfaatkan 3 anak itu menikah dengan keluarga kaya. Kak Bennett juga ditipu olehnya. Aku benar-benar tak tahu harus berbuat apa. Jangan menangis. Kamu cucu menantu yang kakek pilih. Siapa yang berani tak dengarkan aku? Tapi, melahirkan 3 anak. Kakek, wanita itu bukan hanya beri Kak Bennett 3 anak, dia juga beri 2 anak untuk pria lain. Saat sekolah dia hamil di luar nikah. Hidupnya tak bermoral jika wanita seperti ini jadi cucu menantumu. Aku takkan setuju cicit yang dilahirkan wanita seperti itu. Aku juga takkan akui. Kakek, aku menunggu kakek untuk menegakkan keadilan untukku. Aduh, lihatlah kalian. Ayah. Ayah, kok ayah tiba-tiba pulang? Ayah sehat-sehat saja kan? Kalau aku tak pulang, keluarga ini bisa hancur. Ada apa ini? Ayah, aku belum sempat memberitahumu kondisi burukmu. Anda sudah punya cicit. Max, Teddy, Annie, cepat panggil kakek buyut. Kakek buyut yang baik. Kakek buyut apa? Bennett belum menikah. Dari mana datangnya cicit ini? Ayah, ceritanya panjang. Intinya anak-anak ini semuanya keturunan keluarga Bo. Aku tak mengakuinya. Entah anak nakal ini punya anak dengan wanita seperti apa. Intinya aku tak mengakuinya. Mereka tak bisa dianggap keluarga Bo. Ayah, aku akan jelaskan ini dengan detail untukmu. Tak perlu. Aku sudah tahu jelas. Intinya, cepat usir anak-anak ini. Aku muak lihat mereka. Tidak bisa. Tak ada yang boleh usir cucuku. Kamu, Kakek buyut,
Apa kami mengganggumu? Kakek buyut, bolehkah kami bicara lebih pelan nanti? Kakek buyut lagi sedih ya, biar Eni pijat punggung kakek ya. Sudahlah. Aku takkan tinggal di sini. Keluarga Bo kita. Bukan cuma punya satu rumah ini. Aku pergi. Ah, nenek, apa kakek buyut tak suka kami? Mana mungkin ada yang tak suka kalian? Ini kita paling penurut. Ada apa dengan kakek tua itu? Kakek buyut, ayo main bersama kami. Kakek buyut, aku bantu pegang. Ya, kalian anak baik. Ternyata cuma mimpi. Kakek buyut, ayo main bersama kami. Sayang sekali anak-anak ini. Punya ibu seperti itu. Tidak, aku tak bisa biarkan Bennett nikahi wanita seperti itu. Leo, kenapa kamu sedih? Kalian semua sudah bertemu ayah. Cuma aku yang belum. Kata ibu, sebentar lagi dia akan beritahu ayah dan nenek kalau kita sebenarnya 6 bersaudara. Iya, tunggu sebentar lagi. Kita segera kumpul dengan ayah. Halo kak, adik, sepertinya kita belum bisa kumpul. Hari ini muncul kakek buyut. Dia sepertinya tak suka kita. Hah? Kalau begitu, kalian di rumah ayah jaga diri baik-baik. Leo, diam-diam kami masuk ke perusahaan. Asal jangan sampai ketahuan. Baiklah. Menurut peta, sebentar lagi sampai di perusahaan ayah. Aduh, kakiku. Kaki kenapa? Anak-anak, kakiku keseleo. Ponselku juga hilang. Bantu aku berdiri. Kakek, aku bantu pijat ya. Ini keseleonya parah. Jangan sembarangan pijat. Kamu, pijatannya lumayan enak. Kakek coba gerakan masih sakit tidak? Aku bantu kakek bangun. Baiklah. Tampaknya sudah tidak sakit. Nak, namamu siapa? Namaku Leo. Leo. Kok kamu hebat sekali? Ibuku lelah bekerja. Aku sering bantu pijat. Kamu benar-benar anak yang berbakti. Andai saja kamu cucuku. Kakek, sebenarnya aku mau cari ayahku. Tapi sekarang sudah tidak sempat. Aku mau pulang. Sampai jumpa kakek. Pak Bennett, ini gaun rancangan terbaru dari desainer terkenal hem satu-satunya di dunia. Lihatlah, mau dicoba untuk Nona Sofia? Yang ini, boleh? Sofia, kamu cantik sekali. Kok dulu, aku tak sadar kamu pintar merayu ya? Ini dari lubuk hatiku. Kalau begitu untuk pesta kakek aku pakai gaun ini saja. Baik, aku juga akan mengumumkan hari itu. Kalau kamu adalah satu-satunya pengantinku, Aku belum setuju loh. bodoh amat. Pokoknya aku tak akan lepaskanmu lagi. Sudah saatnya beritahu mereka kebenarannya. Kakek, Sofia juga akan datang hari ini. Nanti, Anda harus membantu saya ya. Tenang saja. Aku akan umumkan di depan semua orang. Kamu cucu menantuku. Kakek, itu wanitanya. Dia Sofia. 3 anak itu 3. Nambah 1 lagi. Kakek, 3 anak itu. Semuanya anak dari pria lain. Dia ingin bawa anak orang lain. Masuk keluarga Bo. Tak tahu malu. jangan mimpi. Aku takkan izinkan. Halo kakek. Saya Sofia. Tak kusangka kamu tak tahu malu. Masih berani datang ke sini. Kakek, ini pertemuan pertama. Mungkin Anda salah paham. Salah paham apa?
Masih muda, tapi tak benar. Hanya ingin ambil jalan pintas. Wanita sepertimu ingin nikah ke keluarga Bo. Mimpi. Kakek, kenapa Anda di sini? Leo, kenapa kamu ke sini? Kamu putranya? Ya, dia ibuku. Kakek, kenapa kamu marah padaku? Lihat itu, kakek tak menyambutmu. Ingin nikahi Kak Bennett, mimpi saja. Cepat bawa anak harammu dan pergi. Jangan bikin malu. Beraninya kau memukulku. Siapa yang kau sebut anak haram? Katakan sekali lagi, akan kuhancurkan mulutmu. Kau! Kakek, lihat wanita ini. Sangat kasar. Tidak punya tata krama. Aku tak akan biarkan wanita sepertimu masuk ke keluargamu. Keluar. Satpam, usir wanita ini dan ketiga anak haramnya. Siapa yang berani? Siapa yang berani menindas Sofia? Kenapa ada 3 anak? Sofia, ada apa ini? Sebelumnya aku belum ada kesempatan. Beritahu kamu dan Bibi. Sebenarnya aku lahirkan anak kembar 6. Selain Connor dan Perry masih ada Leo. Apa? Sofia, kamu benar-benar bintang keberuntungan bagi keluarga, Bu. Apa? 3 anak itu bukan anak Sofia dengan orang lain? Bintang keberuntungan? Kamu sudah dibutakan, malah mau menikah dengan wanita seperti ini. Benar-benar permalukan keluarga Bo. Kakek, Sofia seperti apa? Aku tentu saja tahu. Kakek, jangan dengarkan kata orang. Aku tidak salah. Kak Bennett, jangan sampai tertipu. Ketiga anak itu bukan anakmu. Bukannya kamu sudah tes DNA. Kamu tak bisa demi menikahinya. Lalu bohongi kakek. Aku tidak pikun. Wanita ini jelas-jelas ingin masuk keluarga kaya, makanya andalkan anak. Dia tak tahu diri. Bukan cuma memberimu anak, juga memberi orang lain anak. Kok bisa biarkan wanita begini menikah denganmu? Kapan aku melahirkan anak orang lain ke 6 anak ini? Semua anak Bennett? Kamu bisa bohongi mereka, tapi bukan aku. Benar. Ketiga anak itu bukan anak. Kak Bennett tes DNA sebelumnya menyatakan bukan anak kandung. Masih mau menyangkal. Bagaimana kamu tahu aku sudah tes DNA dengan Connor? Aku hanya takut kamu tertipu. Makanya, aku diam-diam selidiki. Berapa banyak yang kamu ubah diam-diam? Kamu pikir aku tidak tahu? Bennett, aku melihat Selena tumbuh. Mana mungkin dia lakukan itu? Kalian ditipu wanita ini. Baiklah, Selena. Kamu bilang ketiga anak ini bukan anak Bennett. Kita tes DNA sekarang. Jika terbukti anak Bennett, kamu harus minta maaf padaku dan anak-anakku. Baiklah, jika bukan anak Kak Bennett, kamu harus bersujud padaku dan minta maaf, jangan dekati Kak Bennett lagi. Connor, Leo, Perry, Owen. Baik. Meski anak-anak ini adalah keturunan keluarga Bo, aku paling banyak hanya beri biaya anak. Aku tak akan biarkanmu menikahi keluarga Bo. Kakek, Ayah, ada apa denganmu? Kau sudah pikun. Lanjang, kalian lebih percaya orang luar daripada Selena yang aku lihat sejak kecil. Kalianlah yang pikun. kakek. Kalau begitu, aku akan perlihatkan sesuatu padamu. Ini yang pertama. Selena memfitnah Sofia di perusahaan, terang-terangan menggeledah Sofia. Bahkan merundung anak usia 6 tahun. Dan yang terakhir, Selena diam-diam meracuniku, terekam oleh kamera. Kakek, inikah yang kau sebut terdidik Selena yang baik dan pengertian? Selena, ini semua ulahmu. Kakek, aku dipaksa oleh Sofia. Jika bukan karena dia, ganggu aku dan Kak Bennett. Bagaimana aku bisa lakukan ini? Kau sangat mengecewakan. Berhenti tuduh Sofia, dari awal hingga akhir. Aku tak pernah menyukaimu, juga tak pernah akui pertunangan ini. Hari ini kebetulan ada saksi, aku Bennett dan Selena. Dari awal tak ada hubungan apapun satu-satunya istriku. Hanya Sofia.
Bennett tega-teganya kau padaku. Pak Bennett, hasil tes DNA sudah keluar. Pak Bennett, terima kasih. Kakek. Semuanya cicitku. Tidak benar, aku jelas melihatnya terakhir kali. Sebelumnya aku takut Bennett merebut anakku. Jadi aku pakai rambut orang lain, menipunya tes DNA. Tak kusangka tak bisa menipunya, malah menipumu. Bagaimana mungkin tes DNA ini palsu? Pasti palsu. Kakek, percayalah padaku. Cukup. Aku takkan percaya padamu lagi. Bennett, kok kamu begini padaku? Aku yang seharusnya menjadi tunanganmu. Aku sudah memberimu kesempatan. Kejahatan pasti akan berbalas. Lena, kamu juga menghasut, melukai, dan kejahatan lainnya. Ikutlah dengan kami. Jangan, jangan. Kak Bennett, kumohon ampuni aku. Nak, maafkan aku. Kakek salah menilaimu. Kakek buyut, apa masih benci kami? Mana pernah aku benci kalian. Aku sangat sukai kalian. Kakek buyut! Tidak apa-apa. Aku akan tunggu di luar. Aku akan temanimu menahan sakit. Kali ini, bukan kembar 6 lagi kan? Selamat Pak Bennett, istri Anda melahirkan kembar 6. Sekali kembar 6 itu kejutan. 2 kali itu mengerikan. Selamat Nyonya melahirkan anak perempuan. Tunggu sebentar, masih ada bayi lagi.